Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian yang melihat video ini dalam keadaan selalu afiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video ini, saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan hasil dari tugas proyek kami. Tugas proyek kami ini kami buat dalam rangka menyelesaikan hasil UTS kami, khususnya di mata kuliah Web Programming bab Connect Meter. Di tugas proyek ini, kami akan mengambil tema penjualan buku komik. Kenapa kami mengambil tema penjualan buku komik? Karena penjualan itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum menuju bab selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, saya Cynthia Rizky Lestari. Lalu ada teman saya Rizka Widianingsih, ada Muhammad Fatah, ada Diki Wahyudi, dan terakhir ada Catur Febrianto. Nah, sebelum menuju bab selanjutnya, saya akan menyinggung sedikit apa aja yang ada di dalam tugas proyek kami ini. Di sini kami akan menyinggung tentang sejarah Connect Meter dan hasil coding dari penjualan buku komik. Nah, buat kalian yang udah penasaran dengan materi kami, langsung aja yuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang akan dibahas oleh teman-teman saya nanti. Sebelum saya menyebutkan poin-poin apa yang dibahas, saya akan menjelaskan pembuatan sistem informasi berbasis web buku komik. Sebagai bahan penulisan diambil dari hasil observasi dari beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Kami menyadari tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, penulisan makalah ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam mempermudah pembuatan makalah ini. Kami menyadari bahwa penulisan tugas makalah ini masih jauh sekali dari sempurna. Untuk itu, kami mohon kritik dan saran bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Poin-poin yang akan kami bahas adalah A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan pembahasan masalah, D. Metode teknik penulisan. Dan selain itu kami juga akan membahas seperti sejarah kode igniter, pengertian framework, pengertian MVC, kelebihan kode igniter dan contohnya. Terima kasih. Tiap hari lebih dari sekitar 1 juta orang di dunia ini melakukan akses internet. Mereka chatting, surfing, memeriksa email, dan lain sebagainya. Jika kita membuat website untuk memperkenalkan produk kita atau memperkenalkan diri kita sendiri, maka setiap hari akan dilihat hampir 1 juta orang. Hal ini lebih efektif dibandingkan dengan melempar brosur, menyebarluaskan dengan message, atau melakukan pemasangan iklan di televisi. Selain itu, harga memasang web jauh lebih murah dan yang pasti lebih mudah. Sebuah toko buku sekarang ini mengalami persaingan yang sangat ketat, maka memerlukan suatu strategi pemasaran untuk produknya dengan alternatif yang baik, yang dapat menarik dan menjangkau lebih banyak konsumen dan dapat memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Adapun strategi pemasaran yang diterapkan oleh sebuah toko sekarang ini dirasa kurang efektif dan efisien, karena baik pemasaran maupun pemesanan produknya hanya dilakukan secara manual dengan resiko kesalahan yang tinggi. Oleh karena itu, kami membuat judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buku Komik Berbasis Web. Diharapkan dengan adanya sistem informasi penjualan buku online ini dapat memberikan sebuah pelayanan informasi yang maksimal, cepat, tepat, dan hemat biaya kepada para pengunjung ingin membeli produk buku yang disediakan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan buku berbasis web. 2. Bagaimana sistem toko buku komik dalam melakukan penjualan. 3. Bagaimana cara mempermudah pekerjaan toko buku komik dalam melakukan transaksi penjualan. Tujuan pembahasan masalah.
Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan masalah ini yaitu kami ingin mengetahui 1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh nilai UTS dan UAS pada mata kuliah Web Programming 2 di semester 3. 2. Untuk memperdalam ilmu mengenai mata kuliah Web Programming 2. Yang ketiga, untuk membaca lebih mengetahui dan memahami materi Web Programming 2 tentang penggunaan framework CI melalui makalah ini dan menarikan kesimpulan yang telah ditentukan oleh kelompok kami untuk membuat perancangan program aplikasi penjualan buku komik berbasis web. Metode dan teknik penulisan. Metode penulisan. Dalam pembuatan makalah ini, penulisan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berdasarkan pengumpulan buku-buku dan media komunikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas nantinya menjadi pegangan dan sumber. Teknik penulisan. Teknik yang digunakan dan penyusunan karangan ilmiah ini adalah teknik bibliografi atau telaah pustaka, yaitu sebuah teknik dengan menelaah atau mengkaji sumber-sumber tertulis. Nama saya Diki Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kode igniter. Kode igniter pertama kali dikembangkan oleh Rick Ellis pada tahun 2006 silam. Kode igniter berkembang dengan cepat dan digunakan oleh banyak website sejak saat itu. Apalagi dokumentasi di situs resminya cukup lengkap, sehingga memudahkan pars pengembang yang ingin belajar mencobanya. Banyak pengembang yang menggunakannya untuk mengembangkan web dinamis. Pengertian framework. Framework secara sederhana dapat diartikan sebagai library berisi kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa memudahkan dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan framework. 1. Mempercepat proses pembuatan aplikasi, baik itu aplikasi berbasis desktop, mobile, atau web. 2. Membuat para developer dalam perencanaan, pembuatan, dan pemeliharaan sebuah aplikasi. 3. Aplikasi yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan handal. Hal ini dikarenakan framework sudah melalui proses uji baik, itu stabilitas dan juga kehandalannya. 4. Memudahkan para developer dalam membaca kode program dan lebih mudah dalam mencari bugnya. 5. Memiliki tingkat keamanan yang lebih. Hal ini dikarenakan framework telah mengantisipasi celah-celah keamanan yang mungkin timbul. 6. Mempermudah developer dalam mendokumentasikan aplikasi-aplikasi yang sedang dibangun. Terus ada pengertian MVC, model view control. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, controller. Model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengelolaan atau manipulasi database, seperti misalnya mengambil data dari database, menginput, dan pengolahan database lainnya. Semua instruksi atau fungsi yang berhubungan dengan pengolahan database diletakkan di dalam model. Sebagai contoh, jika ingin membuat aplikasi, view merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada browser. Tampilan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkan dengan controller dan model sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya data yang tersimpan di database model diambil oleh controller dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi controller lah yang mengolah instruksinya.
Ya, terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan CodeIgniter. Yang pertama, performa sangat cepat. Salah satu alasan tidak menggunakan framework adalah karena eksekusinya yang lebih lambat daripada PHP from the start. Tapi CodeIgniter ini sangat cepat, bahkan mungkin bisa dibilang merupakan framework yang paling cepat dibanding framework yang lain. 2. Konfigurasi yang sangat minim atau nearly zero configuration. Biasanya kita perlu menyesuaikan patch database dan routing dengan menggunakan beberapa file konfigurasi seperti database.php atau autoload php. Namun untuk menggunakan CodeIgniter dengan setting standar, Anda hanya perlu merubah sedikit saja file pada folder config. 3. Dukungan komunitas. CI sudah cukup lama beredar di dunia programmer. Bahkan masa kejayaannya ada di sekitar tahun 2011. Meskipun kini bermunculan framework primadona lain, karena dunia programmer selalu berputar dengan cepat. CI relatif punya dukungan komunitas pengguna yang kuat, misalnya forum Alice Lab, sehingga kita dapat lebih mudah berinteraksi dengan mereka yang lebih tahu. 4. Dokumentasi yang lengkap. Setiap paket instalasi CodeIgniter sudah disertai user guide yang sangat bagus dan lengkap untuk dijadikan permulaan. Bahasanya pun mudah dipahami. 5. Menggunakan pattern MVC. Dengan menggunakan MVC atau biasanya model view controller, struktur CodeIgniter menjadi lebih terstruktur dan memiliki standar yang jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ini adalah hasil halaman login dari sistem penjualan komik yang kami buat. Di sini kami membuat program menggunakan, yaitu konsepnya menggunakan MVC atau model view controller, di mana satu halaman ini bisa terbagi menjadi 3 codingan. Ini adalah contoh dari hasil halaman loginnya. Nah, ini hasil dari form pendaftaran. Seperti ini tampilannya. Lalu ini ada tampilan dari dashboard. Nah, di dashboard ini kita menggunakan halamannya yang running. Jadi gambarnya dia tuh bisa bergerak, berpindah. Kita menggunakan 3 gambar. Lalu ini tampilan penjualan. Nah, tampilan penjualan ini ada nomor, tanggal transaksi, kode penjualan, jumlah, total harga. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan data. Bila akun yang kita gunakan masuk itu menggunakan akun admin. Lalu selanjutnya ada, nah di sini kita bisa mencari laporan yang sudah tersedia dengan format tahun, bulan, atau tanggal, atau sebaliknya lah. Dan selanjutnya ini ada item-item yang kami jual itu. Yang pertama ada komik, kode barangnya C001, C002, dan C003. Di sini kita juga bisa mengedit harganya, bisa menghapus item, bisa menambah datanya juga. Nah, hanya itu aja dari hasil codingan yang bisa kami bahas. Nah, gimana penyampaian materi dari tugas proyek kami? Pasti masih ada yang bingung ya tentang CodeIgniter dan codingnya. Nggak apa-apa, karena semua itu butuh proses dari yang instan. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa juga like dan subscribe, karena like dan subscribe kalian berarti buat kita. Itu saja dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam materi, karena kami di sini juga sama-sama masih belajar. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi mereka yang ada di luar sana, dan semoga kita dapat menyampaikan video-video edukasi yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.